Sonora FM. FM 102,6 Sonora Palembang tentunya terus hadir ya menemani sahabat Sonora dalam rangkaian acara yang kami hadirkan di kesempatan hari ini. Sahabat Sonora, hari Senin 22 Juni 2020 kita akan bersama di acara talk show yang kami hadirkan di kesempatan kali ini tentunya bersama dengan Nestle Batita ya. Nah, sahabat Sonora, ini berbicara mengenai kondisi saat ini ya. Sudah beberapa bulan ini kita menjalani semua aktivitas di luar kebiasaan kita, mulai dari bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, juga sepertinya hampir semua kegiatan kita berpusat di rumah. Nah, jadi pasti kebayang nih gimana ibu-ibu ini harus mengatur semuanya, termasuk tentunya memantau perkembangan si kecil ya dari rumah. Dan pastinya ibu juga harus memperhatikan agar si kecil bagaimana asupan gizinya dan juga bagaimana menjaga stamina tubuhnya ya, agar bisa tetap terjaga di masa pandemi dan juga menuju ke masa new normal. Nah, kami akan perbincangkan ini sahabat Sonora tentunya seputar tips menyiapkan anak tangguh, anak batita saat di rumah aja dan juga new normal bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio Sonora untuk kesempatan kali ini ya. Ada Dokter Salma Kamarudin SPA MKes. Ini cantik banget nih dokternya, sudah hadir di studio Sonora. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak, selamat pagi sahabat Sonora. Oke, kabarnya gimana nih dokter? Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk waktu yang udah diluangkan untuk sahabat Sonora ya dokter ya. Kita kan lebih banyak nih berbincang hingga 1 jam ke depan waktunya. Untuk sahabat Sonora juga tentu boleh ikutan interaktif nih dokter. Kita berikan kesempatan sahabat Sonora yang pengen tanya-tanya lebih detail lagi ya, gimana untuk menyiapkan anak tangguh, anak batita saat di rumah aja pastinya, dan juga new normal ini. Gimana cara ikutannya? Di 0811715817 melalui WhatsApp atau bisa telepon langsung nih sahabat Sonora ke 359148. Nah, ini untuk sahabat Sonora yang bergabung Dokter Salma, ini ada voucher yang ditawarkan. Jadi senilai lumayan ya ini ya untuk zaman sekarang nih ya, suka buat belanja online ya, jangan di pasar. Betul, Rp100.000 sahabat Sonora dari Nestle Batita untuk pertanyaan terbaik. Oke. Jadi nanti kita akan pilih 10 orang sahabat Sonora yang beruntung ya untuk bisa mendapatkan hadiah voucher tentunya. Oke. Ini sebelum ke voucher, pastinya sahabat Sonora dulu pengen tahu nih dokter, ini berbicara mengenai pertumbuhan anak nih, pasti semua orang tua care kan ya, peduli akan gimana sih pertumbuhan anaknya, apalagi di masa seperti saat ini ya. Nah, ini boleh disampaikan ke sahabat Sonora untuk pertumbuhan yang ideal ya, khususnya untuk anak di usia 1 tahun ke atas, ini seperti apa dokter Salma? Jadi pertumbuhan, kalau kita bicara pertumbuhan pasti kita akan bicara perkembangan juga, jadi itu satu paket ya. Jadi pertumbuhan yang ideal itu kita pengennya kan membentuk generasi-generasi yang tangguh ya, yang paten lah seperti itu, terutama anak-anak kita sendiri. Jadi pertumbuhan yang baik itu, yang tangguh itu adalah bertambahnya dari segi pertumbuhan, yaitu bertambahnya ukuran tubuhnya. Secara medis kita menilainya dengan pertambahan berat badan, panjang badan atau tinggi badan, dan lingkar kepala. Untuk panjang badan di atas 1 tahun itu kita berbeda-beda itu setiap usianya, tetapi untuk 1 sampai 3 tahun kita patokannya untuk panjang badannya harus 3 kali dari panjang badan lahir. Seperti itu, 1,5 kali dari panjang badan lahir. Kemudian setiap bulannya bertambah sekitar 1 cm. Jadi dari usia 1 sampai 2 tahun kita harapkan bertambah 12 cm anak kita, 2 ke 3 nanti akan bertambah sekitar 9 sampai 10 cm seperti itu. Dan itu harus diukur secara berkala. Kemudian untuk berat badannya itu harus 3 kali berat badan lahir. Contohnya berat badannya 3 kilo. Di usia 1 tahun kita harapkan sekitar 9 sampai 10 kilo. Kemudian untuk pertambahannya selama 1 tahun pertama itu 2 kilo. Jadi usia 1 sampai 2 tahun kita harapkannya naiknya 2 kilo. Memang tidak sebanyak waktu bayi. Pada usia 1 sampai 2 tahun yang lebih kelihatan itu panjang badannya, makin tingginya ya. Itu untuk
pertumbuhan. Ya. Kemudian untuk Perkembangannya gimana? Perkembangan ini ada milestone, kita sebutnya milestone seperti batu loncatan. Kita ukurnya dalam 4 aspek. Kita nilai motorik kasar, motorik halus, personal sosialnya, kemampuannya dia bersosialisasi, dan bahasa. Nah, untuk perkembangan ini kita bisa melihat betapa dia tanggap terhadap lingkungannya, ya. Anak usia 1 tahun itu baru menyadari bahwa ada lingkungan lain selain dirinya, jadi sudah mulai menilai lingkungan luar diri dia sendiri, sehingga kita harapkan dia lebih banyak. Anak yang tanggap itu banyak bertanya, banyak sekali bertanya, semua bertanya, kemudian banyak bergaul. Dia sudah mulai mengenal orang lain selain keluarga intinya, ada orang lain, ada paman, bibi, nenek selain ayah ibunya. Itu anak yang tanggap. Kalau untuk perkembangan motoriknya kita lihat dia anak yang aktif, jadi selalu ingin bergerak sendiri. Berbeda ketika dia masih bayi, kan lebih banyak kita yang menggerakkan, kita gendong. Sekarang dia sudah mulai berjalan, mulai berdiri, mulai berlari. Jadi dia selalu ingin bergerak, selalu ingin mengetahui lingkungannya, selalu ingin kesana kesini. Kemudian untuk bahasanya tadi, dia sudah bisa menyebutkan mama, papa, tapi sudah ada artinya bahwa mama, papa itu adalah ibunya. Berbeda ketika di bawah 1 tahun, anak itu biasanya membling, hanya bilang mama, papa, tapi tidak bermaksud bahwa itu mama papanya, seperti itu. Jadi kalau panggilannya ayah, bunda, berarti dia sudah mengerti bahwa itu ayah, itu bunda. Seperti itu perkembangan bahasanya. Kemudian bersejalan dengan beriringan waktu akan bertambah terus kemampuan tersebut, sehingga pada usia 2 tahun anak sudah bisa berbicara. Harapan kita anak usia 2 tahun sudah berbicara 2-3 kata atau 1 kalimat seperti orang dewasa. Kemudian sudah bisa bergaul. Untuk personal sosialnya dia sudah bisa bergaul dengan teman, saudara, seperti itu. Sudah bisa. Untuk motoriknya dia sudah bisa berlari, naik sepeda roda 3. Itu ukurannya, dokter, ya. Ukurannya seperti itu. Jadi seperti itu, silakan diperhatikan sahabat Sonora, jadi usia anaknya berapa, dan tadi dengan ciri-ciri yang dokter Salma sudah sampaikan, ya. Yang penting anaknya itu tampak tumbuh, bertambah, aktif dan tanggap terhadap lingkungannya. Bertumbuh ke atas, bukan ke samping, ya. Tumbuhnya ke atas, kemudian tanggap dan itu yang pasti ya. Anak jadi sehat, ya. Betul. Tumbuh aktif, tanggap yang menjadi ciri-ciri yang harus diperhatikan oleh sahabat Sonora, ya. Nah, ini kalau untuk memenuhi standar tumbuh aktif tanggap ini, apa yang harus dilakukan nih, dokter? Karena kan memang saat ini banyak masih kegiatan kita dilakukan di rumah gitu ya, dan pastinya akan membuat mereka beradaptasi dengan sekarang ini juga kita akan masuk ke masa new normal. Nah, ini gimana nih agar bisa terus menstimulasi anaknya agar tetap aktif dan tanggap nih, dokter Salma? Iya. Untuk dapat menstimulasi, kita harus tahu dulu posisi anak kita itu ada di mana. Apakah anak kita terlambat atau pertumbuhannya kurang atau perkembangannya yang terlambat. Jadi yang pertama kali harus dilakukan pengukuran secara berkala. Ya, patokannya itu yang dianjurkan oleh dokter, yaitu pada usia di bawah 1 tahun itu setiap bulan dilakukan pengukuran. Biasanya waktu imunisasi ya, diukur, ditimbang. Kemudian di atas 1 tahun kita melakukannya setiap 3 bulan. 3 bulan sekali. Untuk anak 1-3 tahun 3 bulan sekali. Kemudian 3-12 tahun itu cukup 6 bulan sekali. Itu kita lakukan pengukuran secara rutin. Pengukurannya bukan hanya pertumbuhannya ya, tapi untuk perkembangannya juga kita ukur. Untuk kondisi sekarang kan memang untuk keluar rumah memang kita membatasi diri ya. Nah, dengan kondisi seperti ini diharapkan sahabat Sonora semua bisa melakukan pengukuran secara mandiri. Kemudian untuk mengetahui patokannya, kebetulan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, mempunyai satu aplikasi, itu namanya Primaku IDAI. Aplikasi Primaku IDAI, di situ bisa dimasukkan ada kurvanya. Kemudian kita ukur anak kita, kan bisa lah pasti ngukur tinggi badan, berat badan ya, dimasukin ke dalam kurva itu. Jadi aplikasinya di-download dulu, kemudian di situ ada lengkap, ada jadwal imunisasi dan perkembangannya juga ada. Jadi bisa melakukan pengukuran secara mandiri ya? Dengan
patokannya adalah aplikasi Primaku Idai tersebut. Jadi saya rasa cukup membantu sahabat Sonora. Ya, bisa melakukan secara mandiri. Jadi itu yang bisa dilakukan sendiri ya, dokter ya. Dengan tadi ciri-ciri diukur dulu nih, harusnya udah masuk ke yang mana nih perkembangan dari anaknya ya. Nanti kan misalnya tinggi anak kita dapatnya 100 cm, tetapi ternyata di kurva seharusnya 120 cm, kan berarti sahabat Sonora sudah aware. Berarti anak saya kurang tinggi. Betul. Apa yang harus dilakukan seperti itu? Tapi jika didapatkan sudah cukup, apa yang harus dilakukan untuk menambah tingginya? Kemampuan juga seperti itu. Misalnya usia 2 tahun belum bisa bicara, seharusnya kan sudah bisa bicara. Usia 1 tahun 13 bulan 14 bulan sudah bisa berjalan. Nanti di aplikasi kan ada keharusan yang harus dicapai si anak, itu kan harus diceklis oleh orang tuanya. Diceklis, Jadi orang tua bisa menyadari. Kalau memang belum bisa berjalan, orang tua bisa melakukan stimulasi berjalan. Seperti itu. Baik, Dokter Salma, nanti kita akan lanjut lagi. Yang pasti sahabat Sonora, kalau perkembangan perkembangan tadi sudah diketahui ya, seperti apa, pasti juga pengen tahu gizi seimbang yang seperti apa juga yang pastinya diperlukan oleh anak-anak kita, anak-anak Indonesia ya, untuk tumbuh aktif dan tanggap tadi ya, TAT ya, Dokter Salma ya. Tapi nanti kita akan bahas, Dokter Salma. Yang pasti kami undang kembali nih sahabat Sonora yang ingin bergabung ya, langsung saja di WhatsApp kami 081171158817 atau telepon langsung 3591148. Dapatkan 10 voucher belanja senilai Rp100.000 ya untuk sahabat Sonora yang bergabung bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Sonora